Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Yang kedua, sholawat serta salam semoga kita tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Bertemu lagi dengan saya, Mas Habib Asidik. Di sini saya akan menjelaskan tentang iman kepada Allah. Dalil akli tentang beriman pada Allah. Allah adalah salah satu zat, satu-satunya zat yang menguasai alam dan seisinya, dan tidak seorang pun yang dapat menandinginya. Allah menciptakan makhluk seperti manusia, tumbuhan, hewan, bahkan Allah bisa menciptakan yang mustahil untuk dibuat oleh manusia. Melihat dengan keagungan dan kekuasaan akan ciptaan Allah, manusia akan semakin bertakwa dan takut kepada Allah. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sikap seorang muslim yang meyakini wujud atau adanya Allah yang maha suci. Orang yang memiliki iman pada Allah meyakini bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, mengetahui yang gaib dan yang nampak. Tidak ada Tuhan yang patut disembah, yang berhak disembah selain Allah, dan tidak ada Rabb selain Allah. Ada 3 hal sebagai dalil akli tentang iman kepada Allah. Yang pertama, adanya alam semesta ini. Dengan aneka makhluk hidup ini menjadi bukti dan memberikan kesaksian tentang adanya wujud Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada seorang pun di dalam alam raya ini yang mengklaim telah menciptakan alam raya ini beserta isinya selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, adanya firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an yang selalu dibaca oleh umat Islam, tidak hanya dibaca tetapi juga dihayati, dipahami maknanya, dan juga mengamalkannya. Yang ketiga, adanya sistem yang teratur dalam tata surya dan kehidupan di bumi. Mulai dari proses penciptaan, pembentukan, pertumbuhan, dan perkembangan makhluk hidup yang ada di alam semesta ini tunduk kepada sunatullah. Tidak dapat keluar darinya sunatullah bagaimanapun juga. Mari kita coba perhatikan di sekeliling kita. Sebagai contohnya, bagaimana proses penciptaan manusia yang bermula dari segumpal darah, kemudian meningkat pelan-pelan menjadi seorang manusia. Begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuh berkembang dari biji-bijian dan berkembang menjadi besar. Melihat proses penciptaan makhluk Allah ini tentu akan membuat manusia semakin meningkatkan keimanannya dan membuktikan bahwa tidak ada zat lain yang dapat menandinginya. Manusia sebagai makhluk ciptaan terbaiknya telah dibekali oleh akal dan pikiran. Maka seharusnya manusia menggunakan akalnya dengan baik dalam memahami tanda-tanda Allah di alam semesta ini. Di antara bukti adanya Allah, adanya Al-Quran yang dijamin kebenarannya, terciptanya alam semesta dan isinya, semua peristiwa alam yang terjadi seperti pergantian siang dan malam, dan lainnya. Contoh perilaku beriman pada Allah.
Beriman pada Allah bukan sebatas meyakini akan keberadaan Allah saja, namun juga mencerminkan dalam perbuatan sehari-hari. Contohnya, yang pertama, mendirikan sholat wajib 5 waktu. Yang kedua, menunaikan zakat. Yang ketiga, menepati janji. Yang keempat, melaksanakan puasa wajib. Yang kelima, menolong orang yang kesulitan. Yang keenam, menginfakkan sebagian hartanya. Berbuat baik pada sesama manusia adalah keharusan bagi kita, karena manusia tidak bisa hidup untuk hidup sendiri. Hal terpenting dalam bermasyarakat adalah kita harus menjaga lisan kita dalam pergaulan sehari-hari. Perkataan yang baik adalah cerminan dari kepribadian seseorang. Jika yang diucap adalah perkataan yang baik, tidak menyakiti perasaan orang lain, maka dapat dipastikan ia memiliki kepribadian yang baik pula. Melalui iman kepada Allah, tentu akan memberikan banyak hikmah atau manfaat untuk diri kita sendiri. Yang pertama, iman yang terletak dalam kepercayaan seorang akan memberikan nikmat. Ada 3. Yang pertama, menjadikan hati tentram dan jiwa lebih tenang. Seorang yang meyakini adanya Allah dengan segala kekuasaannya harus menerima segala ketentuan dari Allah. Jika menerima dengan lapang dada, maka hati kita akan tentram dan jiwa akan lebih tenang. Yang kedua, membangkitkan semangat keberanian. Seseorang yang meyakini adanya Allah dengan sungguh-sungguh akan memunculkan sikap berani untuk mengajak orang lain berbuat baik dan mencegah terjadinya keburukan, atau bisa disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, mendapatkan ridho dari dan rahmat Allah. Allah akan memberikan ridho dan rahmatnya kepada seorang yang memiliki keimanan ketaatan. Beriman pada Allah berawal dari ketaatan seorang hamba kepadanya, sehingga Allah akan memberikan kasih sayangnya pada hambanya yang taat tersebut. Nah, ini saya akan menjelaskan juga fungsi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, fungsi iman pada Allah Subhanahu wa taala pertama sebagai penyelamat. Dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'min, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada berdirinya saksi-saksi atau hari kiamat. Sehingga dengan beriman pada Allah Subhanahu wa taala dapat menyelamatkan manusia baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat nanti. Yang kedua, menjadikan manusia yang berakhlak baik. Dengan beriman pada Allah akan menumbuhkan dalam diri kita seorang itu memiliki sifat dan sikap yang baik, perkataan yang jujur, dapat dipercaya, tidak sombong, tidak mengadu domba, dan yang lainnya. Mereka yang benar-benar beriman pada Allah Subhanahu wa taala menyadari bahwa dirinya lemah, tidak ada apa-apanya kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, fungsi iman kepada Allah sebagai pedoman hidup. Iman merupakan pedoman atau penuntun dalam kehidupan kita. Tiada manusia yang berada di jalan yang benar jika ia tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang beriman akan menunjukkan tujuan hidup yang jelas serta tidak mudah putus asa. Yang keempat,
menumbuhkan rasa rendah diri. Iman kepada Allah berarti kita percaya baik dari hati, lisan, maupun perbuatan. Dengan segala keagungan dan kesempurnaannya, karenanya sebagai manusia merupakan salah satu dari makhluk ciptaan Allah, kita sadar bahwa kita bukanlah apa-apa jika bukan karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, fungsi iman pada Allah dapat menumbuhkan sikap qanaah. Dengan beriman pada Allah, kita menyadari bahwa segala yang kita nikmati di dunia adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada celah bagi kita untuk merengek apalagi protes jika sesuatu yang kita dapat tidak sesuai keinginan kita. Yang keenam, fungsi iman pada Allah Subhanahu wa taala, ingat akan kematian. Tidak ada makhluk yang kekal karena kekal adalah sifat milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan menyadari dan mengingat bahwa kehidupan hanyalah sementara, kita akan lebih berhati-hati dalam menggunakan umur yang Allah berikan kepada kita. Yang ketujuh, fungsi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan selalu mengawasi kita. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang pantas dan wajib untuk disembah. Maka dengan segala kesempurnaan yang dimilikinya, manusia sadar bahwa ia hanyalah makhluk lemah dan tidak berdaya tanpa kuasa Allah. Yang terakhir, fungsi iman pada Allah Subhanahu wa taala itu akan menenteramkan hati kita. Di antara sebagai yang tertera di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 28 dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman yang mana mereka senantiasa mengingat Allah, maka hal tersebut membuat hati mereka menjadi tentram. Jadi jika ingin memperbaiki maupun mendapatkan suasana hati yang tenang, damai, aman, nyaman, maka banyak-banyaknya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini sebagai makhluk ciptaan Allah yang jauh dari kata sempurna, untuk menjalani kehidupan sehari-hari kita memerlukan iman sebagai pedoman dan pegangan hidup. Iman adalah penuntun kita ke jalan yang benar, yang memberikan kita arah agar tidak tersesat maupun menyesatkan. Tidak adanya iman dalam hidup, seorang akan menjadi orang itu mudah putus asa lalu menyerah. Kesimpulan pada pertemuan pada hari ini, yang pertama, perbuatan-perbuatan yang mencerminkan iman pada Allah. Yang pertama, mendirikan salat 5 waktu. Yang kedua, menunaikan zakat. Yang ketiga, menepati janji. Yang keempat, melaksanakan puasa wajib. Yang kelima, menolong orang yang kesulitan. Yang keenam, menginfakkan sebagian hartanya. Hikmah dari beriman pada Allah yaitu menjadikan hati lebih tentram dan jiwa lebih tenang. Yang selanjutnya, membangkitkan semangat dan keberanian. Yang ketiga, mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sini ada 2 pertanyaan. Silahkan nanti dijawab, dikirim lewat Google Classroom. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa selalu mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan makan makanan yang
sehat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.